Mas arep ngopo? Nek wis kaya ngene iki yo awake dhewe arep ngopo? Karena faktanya kan yang saya katakan tadi, kita agak mundur lagi sebagai makhluk pribadi kan kita memiliki keinginan-keinginan tertentu. Tapi sebagai makhluk sosial dengan tanggung jawab sosial sebagai seorang ya seperti secara sosial adalah ya seorang satpam, seorang suami, seorang bapak, seorang teman, seorang ibu dan sebagainya. Di sisi lain saya juga seorang yoyo. Tapi saat ini ada sebuah batasan karena ruang-ruang otoritas sebagai pribadi, saya ulangi ya, ruang-ruang otoritas sebagai pribadi yang seharusnya mampu memutuskan sendiri pada saat ini lebih banyak didominasi oleh otoritas yang lebih tinggi. Taruhlah pemerintah yang mengambil sebuah keputusan dan mau tidak mau harus diamini karena berkaitan dengan pandemi ini. Kemudian keputusan-keputusan sosial yang pada saat ini dengan adanya sebuah keputusan yang besar, ketakutan pada sesuatu yang baru membuat relasi kita menjadi tidak nyaman dan mau tidak mau lalu kita hanya menjadi diri dengan lingkungan kita yang paling dekat. Nah ini yang harus kemudian menjadi sebuah persoalan tersendiri yang kemudian lalu orang menjadi takut, lalu orang menjadi panik, lalu orang juga menjadi tidak ngerti gue mesti apa-apa, mesti melakukan apa. Padahal kalau kita tarik mundur, lanjut Mas, benar nih, kita tarik mundur. Setelah ini Mas, nah seperti ini bahwa peta perjalanan hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita itu punya momen-momen tertentu. Anggaplah, lagi Mas, ketika kita lahir sampai detik ini, ya kita lanjut seutuhnya aja Mas. Ya. Nah, misalnya sebelum tahun 2010, yuk kita lihat sebelum tahun 2010, panjenengan semua, saya dari mana? Saya pada waktu itu 2010, saya masih dinas di Kelapa II misalnya, Brimob. Kemudian saat itu saya pindah ke ini, saya pas waktu itu pas selesai S2 saya dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba setelah 2010 saya pindah di ini, dan tiba-tiba belum lama ini 2 tahun terakhir saya pindah di Gajah Mada. Lah tahun 2020 kok dilalaiano COVID. Pertanyaan berikutnya ketika saya akan memaknai momen-momen ini adalah apa sih yang hilang? Dan apa sih yang datang atau yang saya miliki? Nah, itu yang maksud saya adalah sebelum kita mengambil keputusan bahwa saya harus ngapain, yang penting kita tidak larut dalam peristiwa kolektif. Yang penting kita tidak kehilangan, ya, diri kita itu tidak punah sebagai yoyo, sebagai Riri, sebagai As. Karena apa? Karena kalau kita melihat berita, tidak bisa memilih dan memilah, tidak bisa menggelar dan menggulung, yang terjadi adalah panic attack, serangan panik, lalu kita larut ke dalam situasi yang kita sendiri tidak tahu, tidak sadar sebenarnya. Karena salah tiga dari ciri-ciri perilaku kolektif adalah satu, orang menjadi irasional, dia kehilangan daya nalarnya, kemudian dia menjadi suggestible, mudah dipengaruhi, kemudian yang ketiga adalah dia menjadi destruktif. Oke, saya kira gitu Mas As garis besarnya, monggo, jadi saya tidak bisa berbicara banyak-banyak karena bagi saya lah yang harus belajar kepada teman-teman sekalian. Monggo, saya kembalikan kepada Mbak Moderator ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yoyo. Oke, jadi bagaimana cara menentukan sikap secara psikologis ya? Udah ya? Ya, betul. Ya. Baik, saya juga terusik untuk lebih menekankan tentang konsep punah dalam tanda petik tadi, bahwa sebenarnya kalau dalam ya metafora, apalagi teman-teman Melayu, teman-teman Padang daerah saya kan sudah ada perumpamaan jangan sampai hilang akal. Dan itu kan sebenarnya kan punah yang saya maksud bukan punah secara harfiah lalu kita tidak. Jadi bahwa jangan sampai dalam peristiwa seperti ini ketika kita mengambil keputusan itu lalu dalam tanda petik ini kayaknya bukan udah dede deh. Ini kayak dia bukan seperti ini tipenya. Gitu loh. Orang yang menjadi uring-uringan orangnya, oh ini bukan yoyok banget deh gitu. Ini bukan via banget. Dalam arti adalah bahwa ini kan kita memasuki dunia yang sangat
dahsyat ya, perubahan yang sangat ekstrim, bahwa kita yang biasa dolan-dolan tiba-tiba di penjara dalam tanda petik. Kita yang mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kita punya orang-orang dekat dalam arti keluarga kecil yang dalam realitanya mungkin ketemu anak kita juga hanya Pak gitu, kalau mau berangkat ke kantor, mau sekolah, kemudian pulang, tiba-tiba hari ini Anda berinteraksi secara intens pada pasangan Anda, pada anak-anak Anda. Mohon maaf, apa yang terjadi gitu. Lalu kelihatan aslinya rupanya lu gini. Nah, ini kan kemudian lalu kalau tidak hati-hati, tidak kita bersikap secara sungguh-sungguh, kemudian memaknai peristiwa ini secara dewasa dalam tanda petik, maka kita akan punah gitu. Kok bukan elu ya gitu. Karena memang konon katanya setelah peristiwa Wuhan itu, konon katanya setelah di lockdown itu ada banyak perceraian menjadi tinggi katanya. Saya juga tidak tahu, makanya kan hanya tapi di sisi lain juga ada orang yang beruntung bahwa untung saya ini lalu dipertemukan dengan anak istri saya yang selama ini hanya saya kenal lewat kalau pagi sama sore atau mungkin hanya lihat bekas makannya saja kita, tapi saat ini kita kan mendapatkan sesuatu yang dasar. Nah, kemudian pertanyaan dari Mas Dede tadi, lalu peristiwa apa atau gimana tipsnya gitu? Ya saya katakan tadi yang kita negosiasikan di awalnya, bahwa ketika manusia itu punya banyak definisi, tapi definisi kodrati yang paling sederhana adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan manusia sebagai makhluk sosial, itu yang negosiasi di level itu. Negosiasi bahwa kalau lalu daya empatinya yang kita keluarkan. Kalau saya tidak mau kasarnya dilukai oleh pasangan saya, oleh anak saya jangan melukai mereka. Kemudian bentuk lukanya seperti apa? Itu yang kita harus mengukur. Oh, pasanganku tidak suka kalau saya habis makan tidak mencuci, misalnya piring sendiri. Oh, dia lebih suka kalau mau habis bercermin, habis mandi, wih, top. Sisiranmu, sekedar pujaan-pujaan, bukan basa-basi, tapi adalah, dia pengen disapa di setelah itu. Nah, ini adalah hal-hal yang paling sederhana. Kalau kita mau bertahan dalam tanda petik, keluarga kita tidak punah, saya tidak kehilangan identitas diri, maka kita perkuat relasi yang ada di sekeliling kita, skop paling kecil. Kita nggak usah ngomong negara, nggak usah ngomong dunia, tapi kita ngomong diri kita dan lingkungan paling dekat kita. Iya, mungkin sambil menunggu barangkali ada yang mau nanti langsung angkat tangan Mbak ya. Jadi menambah betul yang disampaikan Mas Heri, terus Mbak Nur, Mas Heri, itu menjadi catatan di dalam, memang ketika kita mengangkat sebuah tema besar, judul menjadi sesuatu yang tersendiri. Tapi yang berubah atau punah, itu tadi saya terima kasih diingatkan bahwa perubahan yang saya maksud di sini, kebetulan saya seorang psikolog, bahwa adalah tentang adanya perubahan kebiasaan. Jadi perubahan kebiasaan dan perubahan perilaku. Yang saya katakan bahwa basic dari ilmu psikologi itu kan ada 3 ya, bahwa satu tentang yang namanya konsep psikoanalisa, yang kedua yang namanya konsep behavioristik, ketiganya adalah konsep fenomenologis atau humanistik. Itu secara akademis. Nah, yang saya tekankan di sini adalah namanya behavioristik, adalah proses belajar. Pada saat ini, ketika ada sebuah kebijakan yang mengikat dan dalam tanda petik agak memaksakan, ada resiko hukum, ada resiko tertular dan lain sebagainya, itu kan membuat orang menjadi takut. Ketika orang menjadi takut dan berubah, maka yang hilang adalah hadiah dalam tanda petik yang disampaikan Mas Heri tadi, bahwa mencari bunga, betul. Jadi pada saat ini kita adalah berubah, itu adalah berubah di dalam kebiasaan, berubah di dalam perilakunya untuk mencari bunga. Dalam arti, dalam kondisi seperti ini, yuk kita sama-sama membangun optimisme, kita sama-sama membangun sebuah kebiasaan positif. Kenapa? Karena ada sebuah yang harus saya sampaikan. Ini misalnya tadi memang ada teorinya itu, namanya reward punishment ya, ganjaran dan hukuman. Jadi kalau kita tidak tepat di dalam memberikan sebuah pemahaman, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang keliru. Contohnya begini, saya punya anak nih, kemudian saya seorang perokok, saya bilang sama anak saya, nak, tolong tukoke rokok, iki duit 20.000, rokok regane 15.000. Kembali 5.000, tidak saya ambil. Kemudian 5.000 itu oleh anak saya dibelikan es krim atau bakso atau apa yang lewat.
dan dia menikmati sekali bahwa hasil jerih payahnya dia membelikan bapaknya tukoke es. Sesuk ono bakul es liwat. Pak, beli rokok enggak. Itu adalah sebuah perubahan. Jadi sebuah perubahan. Jadi karena kita memberikan sebuah pemanaan, dia pengen mencari hadiah, dia menawarkan. Padahal dia bukan kok pengen bapaknya ngerokok, tapi dia pengen jaluk susu. Ini yang dalam tanda petik bisa positif, bisa negatif. Ada kebiasaan yang negatif, yang mohon maaf. Saya pulang kantor, habis piket tengah malam. Ketemu anak tiba-tiba dulu belum ada HP, teleponnya muni. Kering, saya bilang sama anak saya, tolong dijawab, Bapak tidak ada. Diangkat betul dari komandan, kemudian Bapak tidak ada, tutup. Saya mengajari dia berbohong. Dan saya berterima kasih. Kalau saya tidak memberi pemaknaan, akan menjadi sebuah kebiasaan yang salah, karena berbohong itu boleh. Nah, pemaknaan yang harus saya berikan adalah, nak, apapun ceritanya, kamu tadi berbohong. Dan berbohong itu dosa. Tidak boleh. Tapi Bapak tadi terpaksa berbohong, karena kalau Bapak tadi menjawab ada, Bapak harus balik ke kantor lagi, ora iso ngancani kuwi sinau. Tapi sekali lagi, ingat ya, tidak boleh berbohong, karena berbohong itu tidak boleh. Tadi Bapak terpaksa berbohong, karena Bapak capek sekali dan pengen ngancani kuwi sinau. Ini adalah sebuah pemanaan, jangan sampai di dalam bawah sadar anak mengatakan bahwa berbohong itu boleh. Berbohong itu baik, seperti yang disampaikan Mas Dewi tadi, bahwa dia mencari hadiah dengan cara-cara yang tidak sehat. Jadi berubah atau punah di sini adalah merubah kebiasaan, merubah cara belajar supaya bisa bertahan dalam situasi yang sulit untuk sama-sama mencari hadiah. Kinten-kinten gitu ya. Saya terima kasih Mas Heri diingatkan. Saya kembalikan Mbak Via. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak nih, saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Punah itu berlaku surut nggak sih Pak? Maksudnya apakah temporary atau jadi sesuatu yang ya udah kamu tuh punah gitu. Terimalah bahwa kamu tuh sekarang tuh punah gitu. Atau memang ini jangan-jangan kayak dengan adanya corona, situasi COVID-19 ini justru mengembalikan kita ke track kita yang sebetulnya gitu. Makanya, wah moderatornya pinter. Bagi saya ini adalah metamorfose. Tidak punah. Jadi untuk sesuatu yang baru, yang lebih indah, lebih baik gitu. Jadi kalau punah, ya punah. Bahwa dulu pernah ada sebuah binatang yang namanya ini. Mohon maaf, saya juga harus agak mundur. Kenapa? Punah itu sebenarnya bahasa binatang. Jadi kalau dalam tataran psikologi yang saya katakan yang pertama, yang konsep psikoanalisis tadi, bahwa manusia itu hidup didasari oleh insting sadar dan tidak sadar. Jadi hanya ada dua. Insting itu sebenarnya logika binatang. Bahwa insting itu cuma ada dua, seks atau kematian, libido atau mortalis. Artinya logika binatang adalah, kalau kita pengen mempertahankan ras kita, maka kita harus berkembang biak sebanyak-banyaknya. Maka ras kita akan menjadi ras yang paling dominan. Kalau kita tidak bisa berkembang biak, tidak memungkinkan ras kita tidak, maka kita harus menghilangkan ras lain, kita bunuh orang lain. Nah, ini adalah logika binatang, maka dia mempertahankan teritorinya seperti itu. Ini yang dipakai Sigmund Freud untuk mengadakan penelitian itu, tapi dia lalu mengatakan bahwa manusia berkembang di 5 tahun pertama kehidupannya. Lalu ada fase-fase tertentu, fase menyusui, fase kemudian anal genital. Ini secara teori saja, tapi saya mau mengatakan bahwa ada pandangan yang mengatakan bahwa perilaku manusia dilatar belakangi oleh dorongan-dorongan insting sadar maupun tak sadar. Itu yang saya katakan tadi, bahwa orang melakukan, kadang-kadang orang dipikir spontan. Aku pengen itu bukan jawaban. Itu mohon maaf, itu yang saya katakan logika binatang, itu instinktif. Maka tahap yang kedua adalah binatang itu pun bisa dikondisikan, pakai yang namanya behavioristik. Anjing dilatih, kemudian disapaya sulap dan lain sebagainya. Dan kemudian manusia lebih disempurnakan, ada humanistik, dia bisa menentukan pilihan untuk aktualisasi diri. Nah, yang ditanyakan Mbak Fia tadi adalah, ini punah untuk apa? Ya, punah dalam hal ini sebenarnya bagi saya adalah metamorfose. Karena yang saya katakan adalah, kalau kita kemudian dalam kondisi seperti ini, kan memang kalau tidak hati-hati, manusia akan dinolkan ya.
Ini seperti kalau mohon maaf dengan segala kenal nanti kalau di dalam pendidikan militer 3 bulan pertama itu kan namanya basic. Itu seperti ini. Orang kelihatan aslinya. Ya, kondisi psikisnya, kondisi sosialnya, lalu dia memperoleh gambaran diri yang ideal yang digambarkan, kemudian dia memiliki penghargaan terhadap dirinya, lalu dia bisa memainkan perannya sesuai dengan itu secara objektif. Kenapa saya katakan secara objektif? Karena dia di situ dia sudah menemukan identitasnya. Identitas saya seorang yoyo mungkin sudah relatif sama dengan saya seusia SMA sampai detik ini, hanya usianya saja yang berbeda. Kira-kira begitu. Jadi yang saya katakan tetap pada tracknya, tapi bukan yoyo yang ekstrim gitu. Yang tiba-tiba kok kayak bukan yoyo lalu tidak memiliki identitas. Jadi kuncinya di bagaimana kita memiliki sebuah identitas. Nah, kalau pribadi-pribadi punya identitas, kemudian berkumpul dalam skop yang paling kecil, identitas keluarga, kumpul meneh identitas RT, identitas kampung, setelah bertingkat, maka kita akan ketemu di identitas Indonesia. Dalam arti yang sesungguhnya, di mana ada sebuah penghargaan terhadap perbedaan, ada ini, dan lain sebagainya. Tapi konsepnya saya berangkat dari psikologi. Kenapa psikologi? Karena psikologi ilmu perilaku yang sifatnya individual differences. Memang perbedaan-perbedaan individual yang dikompromikan di dalam sebuah perilaku penyesuaian diri, kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian dikenal sebagai sebuah kepribadian. Oh, jadi ini tak kepribadian yoyo itu seperti ini. Ono sing mengatakan itu sifat atau karakter, tapi sebenarnya adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri yang relatif permanen dan dikenal orang sebagai sebuah identitas. Jadi ini Mbak Mentari, entah saya menjawab atau saya tidak tahu, tapi bagi saya adalah sesuatu yang permanen dan bisa mengunci di dalam sebuah identitas adalah kalau dalam bahasa psikologi salah satunya adalah konsep diri. Makatan ya Mbak Mentari ya. Sudah cukup Mbak Mentari? Kalau gitu kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih Pak Yo. Di chat box itu sudah ada yang curhat. Dari Mas Acong Yoi, saya seorang bapak rumah tangga dengan 1 anak. Sedang mengalami kesulitan untuk memberikan pemahaman dan mengajak keluarga, dalam hal ini adalah istri, melakukan perubahan dalam pola hidup yang berbeda di kondisi saat ini. Hal ini terkait dengan kondisi secara psikologis, keuangan, pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain yang tentunya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Mohon dibantu pencerahannya, Pak Yo. Ya. Meskipun saya juga sangat-sangat melihatnya bahwa satu dan lainnya kalau kita memang psikologi itu akan berbicara tentang sesuatu yang namanya kasus ya, dan sifatnya kasuistis dan tidak bisa digeneralisir. Nah, persoalan untuk menjawab dari pertanyaan Mas Acong tadi lebih pada bagi saya itu salah satu paling sederhana adalah dengan memetakan atau berangkat dari sebuah itu tadi perjalanan ya, berangkat dari perjalanan pemetaan perjalanan kita. Tapi perjalanan dengan kalau tadi saya menggambarkan sebuah kapal itu kapal yang paling kecil. Bisa kapal yang paling kecil itu adalah pribadi saya sebagai yoyo, tapi kapal yang agak lebih gede sedikit, tapi meskipun adalah kapal sebuah keluarga, yang lebih gede lagi adalah kapal dalam bentuk kantor dan lain sebagainya. Nah, saya lebih suka mengumpamakan dengan kapal yang namanya keluarga. Nah, peta yang kelihatan adalah misalnya saya tidak tahu, tapi paling sederhana adalah tadi sudah disebutkan keluarga anak 1. Kemudian yang bisa kita pakai sebagai patokan adalah pertama, kapan kita berkeluarga? Misalnya ya saya bulan Oktober tahun 93 atau apa itu nih. Jadi kita harus tahu dulu, karena dengan patokan itu maka kita lalu bisa membedakan kualitas ya. Kualitas saya sebagai yoyo sebelum berkeluarga dan yoyo sudah keluarga. Oke. Kemudian 5 tahun berkeluarga, 10 tahun berkeluarga, 15 dan lain sebagainya. Artinya berapa tahun panjenengan berkeluarga. Nah, lalu nanti ada parameternya adalah bisa kita buat parameternya macam-macam.
bisa dilihat dari banyak perspektif. Dalam arti kita pakai parameter ekonomi, parameter kemudian sosial, parameter apa yang mau kita pakai. Karena yang jelas bahwa yang namanya berkeluarga itu ada 3 hal yang jelas. Satu memang ada cinta, ada kepercayaan, dan ada yang diperjuangkan bersama, hope. Ya. Jadi cinta itu macam-macam. Artinya macam-macam, suatu saat kita bisa kehilangan kepercayaan, rasa cinta juga bisa berubah ya. Karena apapun ceritanya kan lebih sifatnya sesaat. Tapi hope, sebuah pengharapan yang harus diperjuangkan ini nggak boleh hilang, karena ini jangkarnya di sini. Saya berkeluarga pertama misalnya pada saat itu kontrak, jangkar pertamanya kapan kita bisa punya rumah sendiri, atau kapan kita punya anak, itu sebagai jangkar. Begitu punya anak, kapan punya anak kedua. Dulu cuma punya motor, lalu harus ada yang diperjuangkan. Kalau nggak ada yang diperjuangkan, maka mohon maaf, itu mesti hilang relasi. Karena lihat saja teman-teman dari dunia selebritis dan lain sebagainya. Dia sudah punya banyak hal, ketemu. Nggak ada yang diperjuangkan. Gue mau ngapain? Rumah sama-sama punya, mobil sama-sama punya, sama-sama mewah. Yang diperjuangkan lalu apa? Nah ini kesempatan bagi saya misalnya dalam situasi sulit ini memang kudu dipetakan, artinya bahwa oke, secara keluarga apa yang kita miliki, yang masih kita miliki apa, kita oke dalam posisi saat ini yang betul-betul berubah apa, jangan sampai nanti kita hanya tersugesti. Kita masih memiliki sebenarnya, tapi kita menjadi panik, kena serangan panik, lalu kita merasa ikut panik dan merasa kehilangan. Padahal yang kita miliki masih cukup. Yang saya katakan bahwa pada saat ini beberapa pejabat itu cuma kehilangan, ya. Bagi saya adalah kehilangan misalnya biaya rapat, biaya kemana-mana. Karena pada saat ini mereka dipaksa untuk makan gajinya saja. Tapi dia juga lalu menghilangkan tabungannya, setorannya lalu nggak ada. Lalu dia merasa bahwa saya nggak punya apa-apa. Tidak. Dia punya apa-apa, hanya nggak mau berbagi. Tapi untuk yang keluarga menengah yang tidak punya apa-apa betul, itu yang memang harus kita petakan betul. Lalu dalam kondisi ini, misalnya pada saat ini adalah petakan bersama. Saya punya ini, kamu punya apa? Kita punya aset ini, jadi betul-betul dirembuk, menjadi sesuatu yang kita perjuangkan bareng. Makanya saya katakan, kalau ini kita bisa lewat, maka menjadi metamorfose yang oke. Jadi jangan sampai, kalau dalam kondisi seperti ini kan orang akan merasa paling menderita. Paling menderita itu saya harus ditolong paling duluan. Ini ketika orang kena serangan panik, sehingga orang menjadi tidak rasional. Sehingga bagi saya yang dilakukan Mas Osong adalah kita belak-belakan dengan pasangan kita. Kemudian kondisinya seperti ini, rumah kita petakan, kita tuh dalam arti kontrak atau rumah sendiri, kemudian bisa nggak kita ini dan lain sebagainya. Kemudian dalam kondisi tertentu apa yang kita lakukan, ya harus, memang kunci pertama adalah dikomunikasikan. Tidak mungkin tidak dikomunikasikan. Kemudian di sisi lain memang lalu tetap ada bagi saya yang saya katakan, maka saya setiap kali mengambil apel kepada teman-teman Satpam, ada sebuah jangkar ya answer yang saya katakan bahwa kita harus bersyukur dua. Syukur pertama adalah kesehatan dari Allah, dari Tuhan, dari semesta itu. Karena kan kita melihat yang namanya pandemi kan yang diberitakan orang positif, orang mati, mohon maaf, orang positif, orang mati, orang PDP. Dan kita hanya menonton kok ikut panik. Kita lupa bersyukur. Kita malah ikut panik dan ikut menyalahkan orang lain, nggak perlu. Bonus yang kedua dari yang namanya UGM, kita tidak di PHK. Saya mengatakan itu. Itu yang modal untuk bekerja. Sama ketika pada saat ini, kita masih bersyukur, anak kita dikasih sehat, ini. Ya, kemudian, yuk, dengan segala kerendahan hati, keterbatasan ini, yang kita miliki ini. Yang kita kurangi apa? Ya mohon maaf, oke, saat hari ini kita hanya akan masak sehari saja, misalnya, demi berhemat ini. Bukan berarti apa-apa, sekarang juga banyak kok jaringan sosial yang lain, kita akan nanti pas buka, dengan segala berat hati, saya juga akan nanti ada di sana masjid. Di pos mana, di masjid mana, di komunitas apa, banyak yang menyediakan. Dan bukan suatu yang aib kalau kita tidak punya, betul, kita meminta dalam hal ini. Karena di kiri kanan saya banyak yang menerima, mohon maaf, tidak mendidik juga karena memberikannya ngawur. Satu orang menerima banyak ini, kemudian beberapa dijual. Lalu dia menerima yang tidak dia butuhkan. Kalau seperti ini kemudian mengkomunikasikan pada teman, saya kira juga akan menjadi ini. Jadi, satu Mas ya, resep paling sederhana adalah kita petakan,
kita petakan berdasarkan rentang waktu usia pernikahan ini apa, kemudian supaya kita juga enak ngomongnya dengan istri. Bukan karena corona, tapi kemudian yuk kita mundur yuk, kemudian kita bertimbang. Kita itu cukup, kurang, atau kaya. Cukup dibanding siapa, kurang dibanding siapa, kaya dibanding siapa. Lalu dibandingkan yang lain, kita lihat rata-ratanya seperti apa dan lain sebagainya. Dan saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya sangat paham ini sifatnya kasuistik. Kalau di dalam ruang konsultasi personal mesti akan ini. Tapi kan seperti ini ya saya akan bicara secara universal gimana. Itu Mbak Pia. Jadi menurut saya Mas Acong kalau jalan-jalan menjawab saya kurang-kurang. Baik, matur nuwun Pak Yo. Berarti sebetulnya corona ini kondisi saat ini cuma sekedar trigger aja ya Pak Yo ya, untuk kemudian bagaimana manusia itu mau berubah, bisa berubah, atau pilihannya apa yang dia pilih untuk kedepannya gitu kan. Nah ini kita ada pertanyaan lagi dari Mas Widi Wijanarko. Berarti kondisi pandemik ini jadi sarana kita dan keluarga untuk bermetamorfosis menjadi keluarga yang tangguh. Karena bisa jadi selama ini yang mendrive keluarga hanya satu pihak saja. Padahal mestinya bersama-sama. Gitu ya Pak Yoyo ya? Wah ini jalan sama saya tadi nih Pak. Iya. Terima kasih, hebat, dahsyat. Ya betul. Yang mendrive ini alam ya, semesta sedang detox ini kan. Itu Mbak Anu kayaknya gini tadi, Mbak Rere itu. Mbak Rere, oke. Mbak Rere ada yang mau disampaikan? Monggo silahkan. Enggak, saya setuju aja tadi sama semua yang disampaikan Pak Yoyo. Emang situasi kayak gini kita seharusnya nggak dalam lingkup kecil aja dengan keluarga, kita nggak seharusnya jadi terpecah belah. Suami istri nggak harus berantem mulu gara-gara di rumah terus. Ibu-ibu nggak perlu stres karena tiap hari harus bantuin anaknya ngerjain tugas sekolah.